Selamat pagi, Bu Erna. Saya sangat Selamat senang pagi. bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Dan saya juga ingin memberikan dukungan terkait dengan coaching yang akan Anda lakukan. Bagaimana, Bu? Saya dapat membantu Anda dalam kegiatan coaching ini. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Baik, Bu Erna. Saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Kemudian, bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi nanti, Bu? Begini, Pak. Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke, Bu Erna, sudah saya catat. Kemudian, bagaimana menurut Bu Erna, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Erna dalam hal ini, yaitu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses teaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajaran, Pak. Oh, oke, Bu Erna, saya paham. Kemudian, apa harapan Bu Erna nanti dari hasil observasi yang akan saya lakukan nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Oke, Bu Erna. Terima kasih atas kedatangan Bu Erna. Silahkan Bu Erna melanjutkan kegiatan coachingnya. Saya akan bertindak sebagai observernya. Oke, monggo Oke, Bu Erna. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Ibu Na. Alhamdulillah baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Amin. Boleh saya tahu ada yang ingin dibicarakan mungkin, Pak Amin? Oh iya, Bu, ini saya ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas saya. Oh, begitu ya, Pak Amin. Apa ya permasalahannya, Pak Amin? Itu loh, Bu, siswa-siswa saya sering ribut dan tidak memperhatikan pelajaran yang saya bawakan. Oh, begitu ya, Pak Amin. Kira-kira sudah berapa lama Pak Amin permasalahan itu terjadi? Ya, agak lama juga, Bu, sekitar 2 bulanan inilah permasalahan terjadi. Begitu ya, Pak. Sudah 2 bulan ya, Pak. Ya, Kemudian ya. apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Eh, Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai cara, Bu, seperti menegur mereka secara langsung, kemudian memberikan hukuman, dan juga mengajak mereka diskusi. Namun tampaknya kok belum ada hasil yang efektif. Itu, Oh, Bu. begitu ya. Begitu ya, Pak. Sudah menegur secara langsung, sudah memberikan hukuman, dan mengajak mereka berdiskusi, tapi belum menemukan hasil yang efektif ya, Pak. Betul, Kemudian, betul, betul. apa yang Bapak harapkan dari kelas Bapak? Oh ya, saya ingin kelas saya menjadi kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya. Begitu ya, Pak. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kita perlu memahami penyebab masalah ini, Pak. Mungkin apa yang membuat siswi-siswi Bapak ribut dan tidak memperhatikan pelajaran? Saya pikir ada beberapa faktor, Bu. Pertama, mungkin karena materi pelajaran yang kurang menarik, mungkin. Yang kedua, mungkin karena siswa-siswa merasa bosan. Dan yang ketiga,
mungkin juga karena ada masalah di antara mereka. Baik, Pak Amin. Setelah memahami penyebab masalah tersebut, eh, kita bisa mulai mencari solusi. Menurut Pak Amin, apa yang bisa dilakukan Pak Amin? Ya, untuk mengatasi permasalahan pelajaran yang kurang menarik, saya rasa saya akan mencoba untuk memberi materi pelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Misalnya dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam atau dengan mengajak siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk mengatasi masalah siswa yang merasa bosan, saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang lebih variatif, misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda, berdiferensiasi, atau dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran secara mandiri. Tuh. Kemudian untuk mengatasi masalah-masalah di antara siswa, saya akan mencoba untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, misalnya dengan sering berkomunikasi dengan siswa atau dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling berdiskusi. Wah, sangat luar biasa sekali nih Pak Amin rencananya itu. Kemudian bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang solusi yang akan Bapak terapkan? Oh ya, Bu, ya saya sudah memiliki gambaran dan saya akan mencoba untuk menerapkan solusi tersebut dan saya akan melihat hasilnya nanti. Baiklah, saya harap solusi tersebut dapat membantu mengatasi masalah di kelas Pak Amin ya. Mungkin Ya, terus kapan kira-kira solusi tersebut bisa Bapak terapkan pada pembelajaran yang Bapak ampu? Ini Pak Amin? ya, insya Allah mulai besok, Bu, saya akan mencoba terapkan. Lalu mulai besok akan saya terapkan solusi yang sudah saya temukan tadi pada pembelajaran dan saya mohon pada Ibu untuk mau melakukan supervisi pembelajaran yang saya lakukan agar menerapkan solusi yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Baik Pak, semoga Bapak bisa menerapkan solusi-solusi tadi yang sudah Bapak rencanakan dan semoga kedepannya apa yang sudah Bapak rencanakan bisa terrealisasi dengan baik ya Pak. Ya, terima kasih Ibu atas bantuannya. Oke, mungkin cukup sekian nih Pak. Kita bisa bertemu di lain kesempatan, mungkin ya. Terima kasih Pak. Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Erna. Selamat pagi Pak. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya kembali, Bu. Di sini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, Bu? Yaitu mendengarkan aktif dan apa yang satunya kemarin mengajukan pertanyaan yang bermakna. Iya Pak. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Pak. Alhamdulillah. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa demikian, Bu? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Pak. Oh, Bu Erna. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bu? Monggo, Pak. Dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan, saya sudah melihat bahwa Ibu Erna sudah menjadi pendengar yang baik dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang itu mendistrak atau mengganggu
fokus dari Koci, misalkan bermain HP, kemudian ditinggal jagungan sendiri. Bu Erna tidak melakukan itu dan Bu Erna fokus kepada Koci yang Ibu coaching. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu juga sudah sangat baik. Ibu terkesan tidak menuntun Koci untuk menemukan jawabannya sendiri, tetapi Koci itu sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dia inginkan. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Wah, saya senang sekali Pak mendengarnya Pak Akbar. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Oke, terima kasih sama-sama Bu Erna. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang bisa Ibu lebih tingkatkan, misalkan misalkan saat observasi tadi, saya perhatikan bahwa pertanyaannya bisa diperdalam lagi, Bu, sehingga Koci itu bisa lebih menceritakan permasalahan yang dia miliki, Bu. Ngoten. Bagaimana Nggih menurut Pak. pandangan Ibu? Nggih. Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi Pak. Oke, dari diskusi kita, Bu, kemudian apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Mungkin saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Mungkin begitu Pak Akbar. Alhamdulillah, itu hal yang baik sekali, Bu. Bisa kita lakukan mendengarkan pertanyaan yang lebih efektif. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu yang Ibu peroleh dari proses ini seperti apa, Bu? Hmm, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, Pak. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Pak Akbar. Terima kasih, Pak. Oke, nggih. Terima kasih, nggih, Bu. Itu hasil observasi dari kita. Semoga itu bisa membantu Ibu untuk meningkatkan coaching Ibu selanjutnya. Nggih, demikian, nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Bu. Nggih, sama-sama, Nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi, Bu Erna. Oke, saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda, Pak. Oh ya, Bu, terima kasih. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Bagaimana yang akan Anda fokuskan pada observasi ini, Pak? Ya, Ibu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Bapak dan sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran. Baik, Pak, saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti, Pak? Oh ya, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak Amin.
semua sudah saya catat. Pak Amin bisa melanjutkan kucingnya. Silahkan Pak Amin. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Amin. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Pak Amin. Oh ya ya ya. Pak Akbar, Oke apakah Pak Amin. saya boleh tahu apa yang ingin kita bicarakan kira-kira? Oh iya Pak. Saya ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas saya Pak. Oh, oh ya. Kira-kira apa permasalahannya, Pak? Begini Pak, siswa-siswa saya itu sering ribut dan tidak memperhatikan pelajaran Pak. Hmm, ya, 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 ya. Sudah berapa lama kira-kira masalah ini terjadi, Pak? Masalah ini terjadi sudah sekitar 2 bulan setengah Pak. Hmm, 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 hmm. Kemudian apa yang sudah Bapak lakukan dalam mengatasi masalah ini? Saya itu sudah mencoba berbagai cara, Pak. Seperti menegur mereka secara langsung, kemudian memberikan hukuman, dan juga mengajak mereka untuk berdiskusi, Pak. Namun tampaknya solusi yang saya lakukan kepada mereka itu belum ada yang efektif, Pak. Iya, iya. Apa yang Anda harapkan? Kira-kira apa yang Bapak Akbar harapkan dari kelas Bapak ini? Saya ingin kelas saya itu menjadi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Pak. Wah, luar biasa ini. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kita perlu memahami penyebab masalah ini, Pak, ya. Apa yang membuat siswa-siswa Pak Akbar ribut dan tidak memperhatikan pelajaran? Saya pikir, Pak, itu ada beberapa faktor, Pak. Faktor yang pertama, mungkin karena materi pelajaran yang kurang menarik. Kemudian yang kedua, mungkin karena siswa-siswa ini merasa bosan, Pak. Dan yang ketiga, mungkin juga Hmm, karena ada masalah di antara mereka, Pak. iya, iya. Oke, setelah memahami penyebab masalahnya, oke, kita bisa mulai mencari solusi, Pak Akbar ya. Menurut Pak Akbar, Oke, Pak. apa yang bisa Bapak lakukan Untuk untuk mengatasi, mengatasi nggih, masalah masalah pelajaran yang kurang menarik ya? nggih. Kita coba kira-kira apa, Pak? Itu. Untuk mengatasi masalah materi pelajaran yang kurang menarik, mungkin saya bisa mencoba untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik lagi, Pak, dan interaktif. Misalkan dengan menggunakan media yang beragam, Pak. Kemudian untuk siswa yang bosan, kita bisa mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang lebih variatif, misal menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda, Pak, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran secara mandiri, Pak. Mungkin itu, Pak. Terus, oke, oke, oke. Luar biasa ini, Pak ya. Eh, kita kira untuk mengatasi masalah masalah di antara siswa ya. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Oke, Pak, saya sudah memiliki gambaran. Nantinya saya akan mencoba untuk menerapkan solusi-solusi tersebut dan akan melihat hasilnya, Pak. Oke, oke. Kira-kira bagaimana, Pak? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran
tentang solusi yang akan Bapak Akbar terapkan? Oke, sudah Pak. Saya akan mencoba untuk menerapkan solusi-solusi tersebut. Kemudian Mm-mm. solusi-solusi tersebut nanti akan saya terapkan tidak menunggu bulan, Pak. Tapi mulai besok akan saya terapkan, Pak. Agar siswa saya itu Mm-mm. menjadi siswa yang aktif, tenang di dalam kelas, Mm-mm. dan tidak bertengkar dengan teman-temannya sendiri, Pak. Ya, wah, wah, oke, luar biasa Pak Akbar ya. Semoga ide Bapak ini bisa diterapkan dan Oke, lancar Pak. Amin. selalu, sukses. Oke, amin, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuannya, Pak. Ya, dan nanti siswa-siswa Bapak menjadi siswa yang memperhatikan dan tidak ribut di kelas lagi. Oke, Pak. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Amin atas waktunya. Mungkin gitu aja, Pak. Oke, Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya izin oke, ke sama-sama Pak belakang dulu, Akbar. Pak. Monggo. Saya akan mencoba menerapkan Oke, solusi ini. monggo. Oke. Assalamualaikum, Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi Ibu Terima kasih Pak Amin Erna. terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Amin menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Ibu. Oke. Kemudian apa yang membuat Pak Amin merasa demikian? Ya, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik, Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian, bagaimana pendapat Pak Amin tentang ini? Oh ya Bu, saya merasa senang mendengarnya dan saya berterima kasih atas umpan baliknya. Baik, Pak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya, saat observasi tadi saya perhatian saat Bapak melakukan coaching, Bapak sudah melakukan dengan baik, yang sebetulnya seharusnya harus sesuai dengan standar yang sudah ditentukan sesuai alur tirta, nih Pak. Kemudian bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Oke, saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, Pak. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak Amin ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Ya, Bu, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baik, Pak. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Ya, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan. Baik, terima kasih Pak Amin atas waktunya. Mungkin Ya Bu, sama-sama. cukup sekian ya, sampai bertemu di lain kesempatan. Sami-sami. Matur suwun, terima kasih. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Pak. Saya senang bertemu Anda hari ini saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Bapak Ibu, saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Anda? Nggih, Pak Bapak Amin, Akbar. terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya, Pak. Oh ya, baik Pak Akbar. Saya mendukung panjenengan dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Bapak Akbar fokuskan pada observasi? Jadi begini Pak Amin, saya berharap nanti ketika saya melakukan coaching kepada coach saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach, Pak. Oh ya, ya. Oke, Pak Akbar, sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda, Pak Akbar, sejauh mana tingkat kemampuan panjenengan dalam hal ini? Saya percaya Pak, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing coach saya atau murid saya dalam pembelajaran, Pak. Oke, saya paham. Apa harapan dari observasi kita nanti? Apa kira-kira, Pak? Saya berharap observasi ini nanti akan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, Pak. Khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Pak. Mungkin begitu, Pak Amin. Oke, Mohon nanti silakan. saya dibimbing dalam melakukan coaching kepada coach saya, dan ketika nanti dalam proses coachingnya, Bapak bisa menyimak dan memperhatikan proses coaching yang saya lakukan, Pak. Ya, insya Allah, Pak. Siap. Dan laksanakan. Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba melakukan coaching kepada Bu Erna, Pak. Selamat pagi, Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Boleh saya tahu, Bu, ada yang ingin dibicarakan untuk hari ini, Bu? Iya, Pak. Saya ingin membicarakan tentang permasalahan di kelas saya, Pak. Oh iya, apa permasalahannya, Bu? Begini, Pak. Siswa-siswa saya ini sering ribut, Pak. Tidak memperhatikan saya ketika saya menjelaskan pembelajaran di sekolah, Pak. Oh begitu, jadi siswa-siswa Ibu itu sering ribut dan tidak memperhatikan pelajaran, Bu. Seperti itu. Ya, benar sekali, Pak. Nah, itu sudah berapa lama, Bu, masalah ini terjadi? Kurang lebih sudah sekitar 2 bulan ini, Pak. Anak-anak itu selalu ribut ketika saya menjelaskan pembelajaran di depan kelas. Anak-anak itu selalu ribut dan bermain-main sendiri, Pak. Oh begitu, Bu ya. Mungkin apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu?
Saya sudah mencoba berbagai cara, Pak, seperti menegur secara langsung, memberikan hukuman, dan juga mengajak mereka diskusi. Namun, tampaknya belum ada yang efektif, Pak, cara saya itu. Mereka masih tetap saja berbicara sendiri, berlari ke sana kemari, begitu, Pak. Oh, jadi sebenarnya Ibu Erna sudah memberikan eh, punishment atau mengajak mereka diskusi, Bung ya? Benar sekali, Pak. Sudah saya ajak diskusi, sudah saya tegur, tapi tetap saja seperti itu, Pak. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari kelas Ibu ini, Bu? Saya ingin kelas saya itu menjadi kondusif, Pak. Menjadi kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Jadi mereka bisa belajar dengan senang. Oh, begitu, Bung ya. Jadi panjenengan ingin kelas itu menjadi kondusif dan menyenangkan bagi siswa, begitu, Bung ya? Benar sekali, Pak. Baik, kalau begitu, mari kita bahas strategi untuk mengatasi permasalahan ini, Bu. Baik, Yang Pak. pertama, kita perlu memahami penyebab masalah ini, Bu. Apa yang membuat siswa-siswa Anda itu ribut dan tidak memperhatikan pelajaran, Bu? Saya pikir ada beberapa faktor, Pak. Mungkin yang pertama, karena mereka eh, karena materi pelajaran yang kurang menarik, kemudian mungkin karena anak-anak atau siswa-siswa merasa bosan. Yang ketiga mungkin juga karena ada masalah di antara mereka, Pak. Oh, begitu, Bung Ye. Setelah memahami penyebab masalahnya, kita bisa mulai mencari solusi, Bu. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Iya, Pak. Kok di tempat saya hilang suaranya? Mohon diulangi, Pak. Oh, nggih. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan permasalahan yang terjadi, Bung Ye. Nggih, Pak. Nah, kira-kira setelah Ibu menyebutkan permasalahan yang muncul itu, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan, Bu? Eh, untuk mengatasi masalah materi pelajaran yang kurang menarik, mungkin kita bisa mencoba untuk membuat materi pelajaran yang lebih menarik dan efektif atau interaktif ya Pak. Misalnya dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam atau dengan mengajak siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Terus untuk mungkin untuk Nggih? mungkin untuk itu untuk mengatasi masalah mungkin itu dulu nggih Pak, untuk ya tadi untuk apa, mengatasi masalah materi pelajaran yang kurang menarik, kita bisa mencoba, untuk membuat materi pelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Jadi anak-anak bisa, lebih senang, lebih, tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Nah, nggih, Bu. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Kemudian bagaimana, Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran, Bu, untuk menerapkan solusi yang sudah Ibu temukan tadi, itu kiranya diterapkan kapan, Bu? Iya, Pak. Saya sudah memiliki gambaran. Saya akan mencoba untuk menerapkan solusi-solusi tersebut dan melihat hasilnya. Mungkin, Ya, eee nggih. Pripun, ya Bu? begitu Pak, mungkin Pak. Iya, mungkin dengan begitu kita bisa apa? Bisa membuat anak-anak lebih bisa fokus ke kegiatan pembelajaran, Pak. Oh, nggih, luar biasa sekali, Bu. Kira-kira ini kapan, Bu, ya? Untuk penerapannya, Bu? Solusi yang sudah Ibu temukan tadi? Mungkin mulai besok ya, Pak. Mulai besok saya akan mencoba menerapkan solusi yang sudah saya temukan tadi pada pembelajaran. Dan saya mohon kepada Bapak untuk mau menyupervisi pembelajaran yang akan saya lakukan agar penerapan solusi yang saya lakukan bisa bertanggung jawab, Pak. Oh, seperti itu, Bung Ye.
Ye, siap. Semoga solusi yang sudah Ibu temukan ini nantinya bisa merubah tingkah laku siswa sehingga siswa itu semangat dalam belajarnya, Bu. Tetap semangat, Bu Irna. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas bantuannya. Ye, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ye. Ye, halo, Pak Amin. Halo, tes, tes, tes. Oke, luar biasa. Selamat pagi, Pak Akbar Selamat dan pagi, Pak Ibu Amin. Erna. Ya, ya. Ye, Terima bagaimana, kasih Pak? telah menyediakan waktu. Ya, ini saya terima kasih sekali panjenengan sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Kira-kira bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetisi itu, Pak. Oh, ya, ya, ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak Akbar merasa demikian? Saya merasa telah mampu dalam mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Pak. Oke, oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya, Bapak Akbar? Ye, boleh, Pak. Monggo. Kira-kira saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai standar yang kita rujuk. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Alhamdulillah, Pak. Saya sangat senang untuk mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya, Pak Amin. Oke. Namun demikian, saya juga melihat ya aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan pertanyaan ataupun menanggapinya ya, itu yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar uh, Tirta Pak, ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut? Oke, Pak. Saya mengerti dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi, Pak. Ya, ya. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Bapak Akbar ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, saya kedepannya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif Halo, Teh. dan merumuskan pertanyaan yang lebih baik, Pak. Ya, ya. Oke, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, Pak, ini apa yang Bapak Akbar peroleh dari proses ini? Oke, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak Amin berikan kepada saya, Pak. Matur suwun sangat, Pak Amin. Oh ya, ya. Sami-sami Bapak Akbar, semoga sukses selalu. Oke, amin, Pak Amin. Amin, Pak Amin. Terima Ya, kasih, Pak Amin, atas waktunya. Mohon maaf, pagi-pagi sudah mengganggu, Pak Amin. ya, ya. Sama-sama Pak. Oke, saya kembali ke dapur Kat. dulu, Pak. Kopi saya mau minum. Oke, oke. Oke, Assalamualaikum, Pak Amin. Waalaikumsalam Bapak Akbar.